Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Baik, untuk Anda yang ada di kelas 9, ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi PPKN kita. Untuk kali ini kita masuk di bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, di video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas submateri yang ada di poin A tentang hakikat dan teori kedaulatan. Ya, seperti biasanya, bagian Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, dan nyalakan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video pembelajaran terbaru dari PPKN channel ini. Ya, baik Anda sekalian, perlu kita ketahui bahwa tujuan kita mempelajari materi kali ini adalah bagaimana Anda mampu mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, bagaimana Anda mampu memahami berbagai prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta memahami dinamika perwujudan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, baik Anda sekalian, Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar atau external sovereignty. Adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dan yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Terdapat beberapa teori kedaulatan antara lain teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja atau penguasa itu memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Ya. Kemudian, berdasarkan teori kedaulatan hukum, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Sedangkan berdasarkan teori kedaulatan rakyat, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Nah, baik Anda sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menonton video-video kami. Jangan lupa klik tombol like ya. Ini demi perkembangan dari PPKN channel ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.